Dari mana ini? Jalan-jalan. Oh, Om sedang apa? tas. Ya, Iya. sedang ini seperti biasa melukis. Oh, dari apa itu? Ini sekarang pakai bahan pon-pon. Bahannya ini seperti ini, bisa lihat di sini. Iya. Banyak ini macamnya. Ini yang gede-gede ini apa ini? Bengkle. Coba dicium. Wah, ini sangat enak aromanya. Iya. Terus yang kuning, ini ada temu mangga. Kuningnya. Kalau yang oranye agak coklat itu kunyit. Iya. Terus yang bulat-bulat ini ada nih temu giring. Oh, ini temu ireng. Oh. Agak abu-abu warnanya. Terus ini temu giring ini. Warnanya agak oranye. Iya. Nah, ini pohonnya ini pohon bengkle. Yang ini pohon kunyit. Iya. Pernah lihat belum? Pernah. Oh ya, di sini banyak. Iya. Kebun-kebun banyak. Ini Kalau daun bisa dijadiin perwarna bisa? kalau daun saya belum tahu karena ini mungkin spesialisnya ke warna batik, jadi harus diproses dulu. Iya. Tapi kalau yang kunyit ini kan langsung bisa dipakai, ada warnanya. Iya. Itu lebih praktis. Apalagi ini kalau melihat lukisannya di sini. Nah, ini bahan-bahannya tadi itu. Ini prosesnya bisa ditumbuk, diparut, terus diambil cairannya dituang di sini. Ini warna kunyit yang sangat gelap ini bisa langsung untuk melukis. Ini paling gelap warnanya warna kunyit. Baim pernah melukis kan? Pernah. Suka coret-coret? Iya. Oh, lukis apa? Lukis Borobudur. Oh, Borobudur ya, sama ya. Ini temanya tema tentang Borobudur. Jadi ada patung Buddha. Iya. Ada pencampuran warna enggak? Untuk campuran pasti ada. Jadi untuk sket pertama itu warna gelap dulu pakai kunyit. Setelah itu tengahnya ini diisi sama warna lain seperti tadi temu giring. Ini ada yang warna lebih muda. Ini dari temu giring tadi. Ini bisa untuk isian yang tengah-tengah ini. Di warnanya agak terang. Ini prosesnya lama, nanti di titik-titik terus. Jadi sampai titik-titiknya tuh padat banyak. Jadi membentuk seperti patung yang ada di Borobudur sana. Jadi ada muncul karakter batunya dengan titik-titik ini. Poin apa? Ini bisa dibilang pointilis. Tapi kalau pointilis biasanya kan rapi, itu kan titik-titiknya. Ini saya nggak beraturan, jadi menyesuaikan dengan karakter batu yang ada di Borobudur. Jadi istilahnya pointilis tidak beraturan gitu ya. Atau istilah lain saya juga nggak tahu, yang penting orang ini menyebutnya banyak ke pointilis. Enggak tanya prosesnya berapa lama. Jadi ini harus telaten, teliti dan tekun ya Om? Iya betul, ini jadi proses titik-titiknya ini sampai banyak, sampai ribuan ya, ratusan ribu. Ini nanti setelah di titik-titik dibiarkan dulu berapa hari, setelah kering di titik-titik lagi. Jadi proses sampai selesai itu kira-kira 2 minggu. Ini untuk bikin gradasi warna juga bisa ya? Bisa, jadi gradasi warna itu kalau saya mudahnya dengan dari warna yang gelap, nanti terus agak terang gitu. Jadi warna gelapnya pakai kunyit. Untuk berikutnya
bisa pakai temu giring, itu agak warnanya muda. Terus yang paling mudah sekali warnanya bengkle atau wes, ada beberapa macam. Dulu kan Om Ismedi melukis dengan cat minyak, benar? Awalnya cat air. Oh. Jadi waktu belajar itu, ya sekarang masih belajar, waktu awal-awalnya cat air di atas kertas, kemudian cat minyak, terus akrilik. Lama akrilik, karena akrilik sekarang kan mudah Terus di kok pasaran. berubah ke empon-empon sejak kapan? Berubahnya ke empon-empon ini kemarin istilah ada COVID-19 atau pagebluk. Itu ada, pokoknya bekerja di rumah harus jaga jarak, jaga kesehatan, jadi semua dilakukan di rumah, nggak bisa keluar. Catnya habis, nggak bisa beli, nggak mampu beli, akhirnya pakai yang ada di halaman rumah, ketemulah empon-empon. Saya coba, tadinya awalnya dari kunyit, diparut, diperes, terus dibuat ngecat, buat pewarna di lukisan. Terus kok bisa, lalu ngambil warna yang lain, temu giring, temu lawak, temu ireng, temu mangga, delingo, bengkle, ada 9 bahan pon-pon. Jadi ini menjadi warna yang komplit, jadi ada bisa untuk gradasi dari gelap ke terang. Warnanya memang hanya monokrom, jadi terlihat satu warna, tapi dengan diolah dimainkan tekstur, terus gradasi gelap terang, menurut saya ini ya jadilah menarik. Jadi lukisannya tuh unik, beda, bukan hanya beda bahannya, tapi warnanya sangat unik karena dihasilkan dari warna pon-pon. Jadi seperti lukisan ini, lukisan dokumen lama seperti foto zaman dulu kan nggak berwarna, jadi fotonya itu hanya hitam putih, terus coklat saja. Lukisan empon-empon ini kan unik dan langka, dan ini belum ada yang mengerjakan sepertinya. Dari pihak Muri, apakah pernah melihat lukisan Om Ismedi ini? Ya, kalau secara nyata tidak tahu, karena ini beredarnya kan di media sosial, jadi secara publik itu dilihat dari mana-mana. Cuman yang saya tahu di Indonesia itu sebuah kayak rekor itu ternyata tuh ada 2. Yang paling terkenal tuh yang terdahulu Museum Rekor Indonesia, terus ada yang kalau prestasi masuk di Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia. Lah kemarin ketemu dengan seorang mahasiswa yang meliput tentang potensi yang ada di Desa Wanurejo, khususnya Tinggal Wetan. Saya ditulis ini tentang lukisan empon-empon, akhirnya masuk di Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia. Jadi di Indonesia hanya saya pertama sebagai pelopor lukisan berbahan empon-empon. Berarti Om Ismedi ini dapat piagam pengakuan dalam melukis empon-empon, melukis lukisan berbahan empon-empon. Iya. Ya betul. Jadi kemarin setelah menuju normal baru itu, saya mendapat suatu ini bukan ada di belakang sini, ada semacam penghargaan atau pengakuan ini ya. Jadi piagam penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia Ismedi atas peserta rekor pelopor mahakarya lukisan berbahan empon-empon. Jadi berdasarkan survei di Indonesia hanya saya yang melukis dengan empon-empon. Jadi satu-satunya di Indonesia saya pelopornya. Terus ini juga ada medalinya. Ini hasil kemarin, jadi ada seorang mahasiswa dari Magelang itu melihat karya lukis empon-empon yang saya buat, terus mengusulkannya ke sebuah lembaga prestasi ini, dan mahasiswa itu didukung dengan sama dosennya. Berarti Om Ismedi ini lukis yang berprestasi dong. Ya kalau berprestasi enggak, yang jelas kita harus kreatif. Jadi saat nggak bisa material cat, kita nggak harus beli dengan harga mahal-mahal, tapi pakai aja yang ada di sekitar kita. Menurut saya prestasi itu nanti mengikuti. Yang jelas kita tuh harus kreatif. Jadi di saat sulit nggak punya
uang untuk membeli, Iya. pakai aja seperti empon-empon. Jadi sesuatu yang bisa diambil itu inspiratif, jadi bisa mencontohkan dengan orang itu hal yang sangat sederhana seperti Menurut saya Om Ismedi ini pelukis yang kreatif, berinovasi. ya bisa dibilang begitu, tapi menurut saya pelukis yang kepepet, jadi karena kepepet memakai bahan yang ada di sekitar rumah saja. Jadi walaupun ada orang bilang kreatif, silahkan, ini ide dari saya, sederhana gitu. Terus lukisan-lukisan yang lain, Kepala kuda. ya spesialisnya kepala Buddha. Jadi tema tentang Borobudur, bisa ambil khususnya di kepala Buddha. Ada yang ukuran 2 meter. Wow, kepala Buddha yang itu besar sekali. Berapa lama dikerjakan? Itu yang ukuran 2 meter 1 bulan. Jadi pengerjaannya lebih lama karena ukurannya yang besar dan titik-titiknya lebih banyak. Itu menghabiskan berkilo-kilo empon-empon. Dikerjakan berapa lama? Kan dalam waktu 1 bulan. Jadi prosesnya yang telaten, itu titik-titiknya itu terus sampai banyak sekali dan memakan bahan sampai berkilo-kilo empon-empon. Jadi empon-empon kan yang dipakai hanya airnya yang namanya bukan tanpa campuran, jadi air murni dari empon-empon. Ekstraknya ya? Ya bisa saja ekstraknya, yang jelas itu inti dari empon-empon itu. Ini mengerjakannya 1 bulan. Kalau batik juga 1 bulan. Jadi prosesnya butuh waktu ya? Ya betul, kalau lukisan prosesnya sebenarnya nggak seperti telaten seperti batik ya, tapi menyesuaikan, bisa terlihat luwes itu yang lama. Jadi ada komposisi, ada keseimbangan ini mata antara hidung bibir, jadi harus luwes, enak. Proporsi ya? Ya proporsi, jadi bisa sama ya, mata kanan kiri itu nggak besar kecil. Nanti kalau besar kecil ya dibenerin lagi jadi lebih lama gitu. Jadi istilahnya kan naturalis, jadi masih mengacu tentang bentuk seperti yang nyata, seperti foto. Oh, kalau kunyit itu bisa untuk melukis ya? Bisa, itu silakan dicoba. Jadi kunyit yang diparut, terus nanti diambil airnya, dicoba bisa di kertas, pakai kuas atau pakai